Malam semuanya, salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Wah, dimanapun bro dan sis berada, mungkin selamat pagi, juga mungkin selamat siang. Kapanpun waktunya bro dan sis mendengarkan, baik secara langsung malam ini maupun nanti mendengarkan rekamannya. Malam ini saya Brenda Imekre, kembali di tanggal 29 hari Senin, 29 September 2025, ditanya oleh beberapa orang, termasuk salah satunya adalah Bro Guntur. Beliau bilang, Sis Brenda, memangnya meditasi 6 penjuru ada sutanya? Nah, ini yang saya mau bahas. Jadi kalau Bro dan Sis sudah mempraktekkan meditasi TWIM, Tranquil Wisdom Insight Meditation, ada masa di mana Bro dan Sis akan diminta oleh pembimbingnya untuk memancarkan ke 6 penjuru. Nah, tentunya ada suta pendukungnya, karena Yang Mulia almarhum Bante Wimalaramsi Mahatera menemukan kembali ajaran-ajaran Buddha, pelajaran-pelajaran itu dari suta-suta. Selamat malam Sislin, Suki Hotu juga, senang sekali bisa gabung. Nah, saya menemukan beberapa suta, tapi malam ini mungkin cuma keburu 2 suta. Yaitu saya dapatkan di Anguttara Nikaya 4125. Ini adalah Cinta Kasih Patama Metta Sutta. Jadi di sini disebutkan. Nanti Bro Guntur bisa mendengarkan rekamannya kalau terlambat masuk. Para biku, ada 4 jenis orang ini terdapat di dunia. Apakah 4 ini? Di sini para biku, seseorang berdiam dengan meliputi satu arah dengan pikiran yang dipenuhi dengan cinta kasih. Demikian pula arah kedua, arah ketiga, dan arah keempat. Demikian pula ke atas, ke bawah, ke sekeliling, dan ke segala penjuru. Kepada semua makhluk seperti kepada diri sendiri. Ia berdiam dengan meliputi seluruh dunia dengan pikiran yang dipenuhi dengan cinta kasih, luas, luhur, tanpa batas, tanpa permusuhan, tanpa niat buruk. Ia menikmatinya, menyukainya, dan mendapatkan kepuasan di dalamnya. Jika ia teguh di dalamnya, fokus kepadanya, sering berdiam di dalamnya, dan tidak kehilangannya. Ketika ia meninggal dunia, maka ia akan terlahir kembali di tengah-tengah para dewa kumpulan Brahma. Nah, ini menarik sekali, di suta ini disebutkan pula pada saat kita sering memancarkan cinta kasih ke 6 penjuru ini ya. Jadi di sini jelas ya Bro Sis, bahwa di sini disebut arah. Satu arah pikiran dipenuhi dengan cinta kasih. Arah kedua, ketiga, keempat, jadi atas, bawah, sekeliling, semua penjuru kepada semua makhluk, termasuk dirinya sendiri. Jadi itu sebabnya kenapa ini ada sutanya. Nanti saya lanjutkan. Umur kehidupan para dewa kumpulan Brahma adalah 1 kapa. Kaum duniawi akan menetap di sana seumur hidupnya. Dan ketika ia telah melewatkan keseluruhan umur kehidupan para dewa itu, ia akan pergi ke neraka atau ke alam binatang atau ke alam para hantu menderita. Tetapi siswa Sang Bagawa akan menetap di sana seumur hidupnya. Dan ketika ia telah melewatkan keseluruhan umur kehidupan para dewa itu, ia akan mencapai nibbana akhir di dalam kehidupan yang sama itu. Ini adalah kesenjangan, perbedaan tentang jarak perbedaan antara siswa mulia yang terpelajar, maksudnya yang mengenal dan mempraktekkan dhamma, dan kaum duniawi yang tidak terpelajar atau putu jana. Jadi sebagai perumah tangga pun ada perbedaan antara yang belajar dhamma dan yang tidak terpelajar. Ini sudah diberitahu oleh Sang Buddha. Yaitu ketika ada alam tujuan masa depan dan kelahiran kembali.
Selamat malam Sis Devi dari Medan, Laris Jaya, Namo Buddhaya, Sis Starlight. Oke, nah jadi itu adalah tentang meta atau cinta kasih di mana dipancarkan ke 6 penjuru. Kemudian seseorang berdiam dengan meliputi satu arah, dengan pikiran yang dipenuhi dengan welas asih. Nah ini adalah karuna. Jadi habis meta nanti pada saat para meditator yang melatih dengan TWIM, makanya kenapa harus interview baik pada saat one day retreat, online retreat maupun offline retreat. Itu selalu diinterview setiap hari, tujuannya supaya bisa terpandu. Meditasinya ketahuan. Jangan-jangan ya sudah masuk ke karuna misalnya. Kalau dia tidak interview 1 hari, dia kehilangan waktu. Nah kita kan maunya maju terus ya Bro Sis ya. Nah di sini ada pula penjelasan dari Sang Buddha. Kemudian seseorang berdiam dengan meliputi satu arah dengan pikiran yang dipenuhi dengan welas asih. Demikian pula arah kedua, arah ketiga, arah keempat, kemudian ke atas, ke bawah, ke sekeliling dan segala penjuru. Kepada semua makhluk seperti kepada diri sendiri. Ia berdiam dengan meliputi seluruh dunia dengan pikiran yang dipenuhi dengan welas asih, luas, luhur, tanpa batas, tanpa permusuhan, tanpa niat buruk. Jadi di sini sudah dijelaskan ada meta, ada karuna. Ia menikmatinya, menyukainya, dan mendapatkan kepuasan di dalamnya. Jika ia teguh di dalamnya, fokus padanya, sering berdiam di dalamnya, maksudnya sering memancarkan welas asih atau karuna ini, tidak kehilangannya ketika ia meninggal dunia, maka ia akan terlahir kembali di tengah-tengah para dewa dengan cahaya gemerlap. Umur kehidupan para dewa dengan cahaya gemerlap adalah 2 kapa. Kalau kita tadi dengar yang pertama pada saat memancarkan cinta kasih, itu 1 kapa. Jadi kalau Bro dan Sis melihat bagan tentang 31 alam kehidupan ya. Di sini 1 kapa itu adalah di mana waktunya panjang sekali. Di sini tertulis 1 kapa. Lamanya luar biasa. 1 kapa. Jadi di sini ada Mahakapa, ada Asengkaya Kapa, ada Celestial Year. Nah, Celestial Year ini maksudnya lahir di kehidupan manusia. Contoh ya, 500 Celestial Year itu 9 juta umur manusia. 1 hari di alam Catu Maharajika adalah 50 hari di alam manusia. Jadi kalau saya sekarang hampir 60, itu artinya di alam dewa itu baru 1 hari. Nah, itu yang dimaksud di sini. Jadi ini di sini dijelaskan bahwa dengan memancarkan karuna atau welas asih, maka ia sebentar, ini tadi disebutkan umur kehidupan para dewa dengan cahaya gemerlap adalah 2 kapa. Wah, itu lamanya luar biasa. Makanya kenapa kita lebih suka mengajarkan meditasi dengan Brahma Wihara atau cinta kasih, welas asih, joy, dan juga tenang seimbang. Kemudian kaum duniawi akan menetap di sana seumur hidupnya. Dan ketika ia telah melewatkan keseluruhan umur kehidupan para dewa itu, ia akan pergi ke neraka, ke alam binatang, atau ke alam para hantu menderita. Tetapi ini yang saya maksudkan tadi dengan kaum duniawi dan orang yang terpelajar dan tidak terpelajar. Tetapi siswa Sang Bagawa akan menetap di sana seumur hidupnya.
Dan ketika ia telah melewatkan keseluruhan umur kehidupan para dewa itu, ia akan mencapai nibbana akhir di dalam kehidupan yang sama itu. Ini adalah kesenjangan disparitas perbedaan antara siswa mulia yang terpelajar dan kaum duniawi yang tidak terpelajar. Jadi kalau kita belajar Dhamma, kita praktekkan Dhamma, ini ada perbedaan di masa kehidupan. Contoh, kalau kita tidak belajar Dhamma ya bro sis ya, kita tidak mengerti tentang bagaimana cara hukum alam ini bekerja, maka kita seenak-enak jidat kita aja, korupsilah, membunuhlah, membakar-bakar, mengambil punya orang, kok segala macam. Tapi kalau kita belajar Dhamma, kita paham bahwa apa yang kita lakukan sekarang akan berbuah pula kepada kita di kehidupan ini maupun di kehidupan berikutnya. Nah, kalau kita belajar Dhamma, maka kita tidak akan jatuh ke alam menderita. Kalau kita praktek, maksud saya, kita praktekkan Dhamma, maka kita tidak akan jatuh ke alam menderita seperti yang tadi disebutkan itu, alam binatang, alam segala macam. Nah, itulah sebabnya mengapa kita penting, walaupun bro dan sis bukan Buddhis, tidak menjadi masalah. Bukan tujuan kami itu untuk membudiskan orang, mengajarkan meditasi, tidak ada hubungannya dengan agama. Tetapi kalau bro dan sis walaupun beragama lain, tetapi mengenal Dhamma, mempraktekannya, maka itu juga adalah termasuk siswa yang terpelajar. Nah, kalau terpelajar, alam tujuannya adalah alam-alam bahagia. Begitu maksudnya bro sis. Nah, itu tadi sudah cinta kasih, sudah welas asih, sudah metta dan karuna. Sekarang adalah mudita. Kemudian seseorang berdiam dengan meliputi satu arah dengan pikiran yang dipenuhi dengan sukacita. Memancarkan mudita nih, dengan sukacita. Ke arah demikian pula arah kedua, arah ketiga, arah keempat, ke arah atas, ke arah bawah, ke sekeliling dan segala penjuru, dan kepada semua makhluk, seperti kepada diri sendiri. Ia berdiam dengan meliputi seluruh dunia dengan pikiran yang dipenuhi dengan sukacita, luas, luhur, tanpa batas, tanpa permusuhan, tanpa niat jahat. Ia menikmatinya, menyukainya, dan mendapatkan kepuasan di dalamnya. Jika ia teguh di dalamnya, fokus padanya, sering berdiam di dalamnya, tidak kehilangannya, ketika ia meninggal dunia, maka ia akan terlahir kembali di tengah-tengah para dewa dengan keagungan gemilang. Nah, ini bro dan sis paham ya. Jadi setiap memancarkan cinta kasih, welas asih, joy atau sukacita ini, itu beda-beda alamnya. Nah, kalau di sini adalah alam yang penuh dengan sebentar keagungan. Keagungan ini di sini keagungan alam jana ketiga. Nah, ini ada di sini keagungan alam itu. Nah, di sini jadi kalau bro dan sis membaca sutta, mendengarkan sutta, kenapa kita itu adil ya? Kita sering berbuat baik, kita memancarkan metta beda alamnya, memancarkan karuna beda alamnya, naik lagi, memancarkan mudita atau sukacita beda lagi alamnya, nanti UPK beda lagi alamnya. Jadi tergantung kita di mana. Nah, oh sebentar ya, ada pertanyaan. Oh, selamat malam semua yang sudah bergabung. Di sini sis izin bertanya beberapa kali mail, maaf salah ketik. Lanjutkan deh ketiknya dulu ya sis ya. Nanti saya bahas pertanyaan sis Vika Kurniawati. Nah, di sini saya lanjutkan sutta yang dengan memancarkan dengan sukacita. Ia menikmatinya, menyukainya, dan mendapatkan kepuasan di dalamnya.
jika ia teguh di dalamnya, fokus padanya, sering berdiam di dalamnya, dan tidak kehilangannya, ketika ia meninggal dunia, maka ia akan terlahir kembali di tengah-tengah para dewa dengan keagungan gemilang. Nah, untuk mudita atau sukacita, masuk ke dalam alam dewa keagungan gemilang. Umur kehidupan para dewa dengan keagungan gemilang adalah 4 kapa. Lama banget. Nah, itulah salah satu keuntungan belajar meditasi dengan Brahma Wihara. Ya, ini memancarkannya ke 6 penjuru itu, bro dan sis. Ya, nah, kaum duniawi akan menetap, kaum duniawi ini maksudnya orang-orang yang tidak belajar dan tidak mempraktekkan dhamma, akan menetap di sana seumur hidupnya. Ketika ia telah melewatkan keseluruhan umur kehidupan para dewa itu, ia akan pergi ke neraka, alam binatang, atau alam para hantu menderita. Tetapi siswa Sang Bagawa akan menetap di sana seumur hidupnya. Dan ketika ia telah melewatkan keseluruhan umur kehidupan para dewa itu, ia akan mencapai nibbana akhir di dalam kehidupan yang sama itu. Inilah perbedaan, kesenjangan, disparitas, perbedaan antara siswa mulia yang terpelajar dan kaum duniawi yang tidak terpelajar, yaitu ketika ada alam tujuan masa depan dan kelahiran kembali. Saya lanjutkan pertanyaan dari Sis Vika. Beberapa kali melihat bantai-bantai dan upasaka-upasika bercahaya penampilannya. Apakah itu juga bonus dari meditasi meta? Bisa jadi, tapi saya tidak. Kalau di Twim kelihatan. Makanya saya paling suka mengajarkan meditasi offline karena melihat wajah orang-orang itu bersinar dengan mempraktekkan cinta kasih, belas asih, sukacita, UPK, tenang, seimbang. Kalau mereka, saya tidak tahu objek apa yang mereka pakai. Sis boleh tanya ya, daripada saya salah menjawab gitu kan. Tapi bisa juga mereka mempraktekkan cinta kasih, mempraktekkan meta gitu. Bisa saja itu radiant, itu bersinar, benar. Ya, jadi itu salah satu bonus. Jadi kalau ditanya, kita perlu suntik botox enggak? Ya enggak perlu, karena wajah kita akan bersinar secara alami. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian saya lanjutkan tentang yang keempat. Kemudian seseorang berdiam dengan meliputi satu arah dengan pikiran yang dipenuhi dengan ketenang seimbangan atau UPK. Demikian pula arah kedua, arah ketiga, arah keempat. Demikian pula ke atas, ke bawah, ke sekeliling. Jadi ada 6 penjuru. Ke arah 1 depan, arah 2 samping, arah 3, arah 4, atas, bawah, sekeliling. Ya. Dan segala penjuru. Jadi 6 direction, yaitu 6 penjuru ini. Dan sisa waktunya ke semua makhluk, semua alam semesta. Ia berdiam dengan meliputi seluruh dunia dengan pikiran yang dipenuhi dengan ketenang seimbangan. Luas, luhur, tanpa batas, tanpa permusuhan, tanpa niat buruk. Ia menikmatinya, menyukainya, dan mendapatkan kepuasan di dalamnya. Jika ia teguh di dalamnya, fokus padanya, sering berdiam di dalamnya, dan tidak kehilangannya ketika ia meninggal dunia, maka ia akan terlahir kembali di tengah-tengah para dewa berbuah besar. Umur kehidupan para dewa berbuah besar adalah 500 kapa. Nah, ini dia. Jadi makin lama, makin lama. Nah, inilah keuntungannya. Kaum duniawi akan menetap di sana seumur hidupnya. Dan ketika ia telah melewatkan keseluruhan umur kehidupan para dewa itu, ia akan pergi ke neraka, alam binatang, atau ke alam para hantu menderita. Tetapi siswa Sang Bagawa
akan menetap di sana seumur hidupnya. Dan ketika ia telah melewatkan keseluruhan umur kehidupan para dewa itu, ia akan mencapai nibbana akhir di dalam kehidupan yang sama itu. Ini adalah kesenjangan disparitas perbedaan antara siswa mulia yang terpelajar dan kaum duniawi yang tidak terpelajar, yaitu ketika ada alam tujuan masa depan dan kelahiran kembali. Inilah keempat jenis orang itu yang terdapat di dunia. Sekarang saya mau baca komentar dari Sis Laura Guna. Sis mau tanya, mengapa saat ini ketika saya bermeditasi sulit untuk merasakan getaran cinta kasih yang kita pancarkan? Padahal dulu saya selalu merasakannya. Artinya apakah Sis menggunakan senyum? Ya, kalau Sis tidak lagi happy, gimana Sis bisa merasakan itu? Nah, sekarang tapi saya juga begitu, kalau kita meditasi, saya selalu memulai dari metta, ya, dari cinta kasih. Pancarkan ke 6 penjuru, sisa waktunya ke semua makhluk. Nanti dia akan pindah ke UPK atau tenang seimbang dengan cepat. Jadi kita tidak melekati, makanya keuntungan besar dari menggunakan objek meditasi Brahma Wihara, metta, karuna, mudita, UPK, cinta kasih, welas asih, sukacita, dan tenang seimbangan. Tidak ada kemelekatan. Bisa jadi Sis ini kurang senyum. Kan sudah dikasih tahu kan, pancaran itu seperti senyuman ini seperti cetekan lampu. Misalnya kita nggak senyum, gimana dia mau terpancar keluar? Ya, kita mukanya asem, kita niatnya pancarin metta, tapi mukanya asem, nggak senyum-senyum. Gimana mettanya mau terpancar keluar? Nggak bisa. Jadi dengan Brahma Wihara ini, dengan cinta kasih, welas asih, karuna, sukacita, joy, mudita, dan UPK tenang seimbang, itu masih bisa senyum, bro dan sis. Jadi kalau pada saat kita senyum, kita memancarkan itu, dia akan terpancar keluar. Ya, makanya oh sama ya sis Weni juga. Ya, artinya mungkin bisa jadi sis ini pada saat memancarkan metta atau cinta kasih kurang senyum, atau senyumnya kurang keluar. Ingat ya, dari awal senyum itu di pikiran, di mata, di ujung bibir naik sedikit, dan di hati. Nah, jadi itu sebabnya kenapa nih pentingnya bagi sis dan bro mengerti pada saat memancarkan ini harus dengan senyum supaya dia keluar. Kalau enggak nanti mandek di kepala. Ya, saya sering sekali mengingatkan bro dan sis. Kalau misalnya sakit kepala pada saat memancarkan, itu artinya berusaha terlalu keras, maksa nih. Atau misalnya nggak senyum, sedangkan energinya udah numpuk gitu. Nanti dia nggak bisa terpancar keluar. Makanya triggernya atau pemicunya adalah senyum. Dengan senyum kita pancarkan, maka dia akan keluar secara alami. Ya, jadi bro dan sis juga bisa sih latihan misalnya ya dalam kelompok kecil misalnya. Yang sudah pernah melatih twin nih misalnya ya. Satu orang ditaruh di tengah. Ini pernah dilakukan oleh almarhumah Sister Kema di waktu retret. Jadi satu orang di tengah, dia duduk aja, yang lain di sekelilingnya mancarkan cinta kasih. Terus dipancarkan. Orang di tengah ini bisa loh merasakan energi itu. Jadi metta itu rata-rata hangat. Lama-lama jadi panas. Bisa seperti itu. Jadi orang yang kita pancarkan itu bisa merasakan. Makanya kenapa pada saat ada masa kan bro dan sis diminta memancarkan pada saat sudah advance meditator ya. Itu meditator lanjutan boleh memancarkan cinta kasih kepada musuh.
orang yang kurang suka sama kita atau kita kurang suka sama seseorang itu. Gitu, jadi bisa. Sis Lin tanya, sis bagi yang terlahir di alam dewa dan Brahma, apakah sudah terbebas dari kelahiran kembali? Belum. Tadi kalau sis dengarkan, tergantung dia punya parami. Ya, kalau parami dia cukup, pada saat dia masuk ke alam itu dan dia meditasi lagi, dia tadi kan ada, akan mencapai nibbana akhir di dalam kehidupan yang sama itu. Bisa selesai, bisa tidak. Tergantung orangnya. Jadi makanya kenapa kita disarankan untuk tidak melekati apapun. Ya, supaya jangan terlahir kembali terus-menerus karena kelahiran itu sangat melelahkan. Oh ala gitu ya, benar nggak selalu mengawali meditasi tidak dengan perasaan happy atau senyum. Lah iyalah sis Weni sayang, kan selalu diingetin. Memancarkan cinta kasih, welas asih, sukacita, tenang seimbang, harus pakai senyum. Kalau nggak senyum dia mandek, tidak keluar lagi. Jadi itulah pentingnya kenapa senyumnya itu jangan ditinggalin. Senyumnya wong cantik gitu kok ditinggalin. Jadi tetap penting memancarkan cinta kasih, welas asih, sukacita dan juga tenang seimbang dengan senyum. Jangan lupa. Ya, oke, terima kasih sama-sama. Itu adalah dari Anguttara Nikaya 4125. Ya, jadi kalau pas lagi gak happy gak bisa meditasi ya. Bisa, justru pas lagi gak happy kita coba duduk. Terus kita bertanya, siapa yang gak happy? Terus jawabannya apa? Selalu, ayo siswa ini jawab. Siapa yang gak happy? Coba dijawab, siapa tuh? Pas lagi gak happy gak bisa meditasi. Jawabannya? Coba saya pengen, pinter. Saya, lah iya, semua aku yang bermain. Jadi siapa yang gak happy? Saya. Kenapa saya gak happy? Oh tadi saya kesel sama Mbak. Oh saya tadi kesel. Maafkan. Jadi kalau kan sis udah punya nih tool alat-alat untuk pemaafan. Misalnya kita lagi kesel ya kita bisa 6R. Kita bisa pakai 6R, 6M itu ya. Kemudian kita bisa maafkan. Oh iya, karma buruk saya lagi berbuah satu ya wes lah. Terima kasih karma buruk sudah berbuah. Nanti tidak berbuah lagi. Jadi bersyukur nih berbuahnya sekarang. Oh iya ya, nggak bisa senyum karena saya tidak happy. Nah, begitu ada saya, aku bermain di situ. Nah, itulah sumber penderitaan. Nah, ini Bro Guntur nih yang minta saya bahas 6 penjuru. Waktu saya memancarkan meta ke segala penjuru, lama-kelamaan saya seperti menyatu dengan cahaya. Mau saya pancarin lebih jauh ke segala penjuru, lebih jauh malah jadi restless. Solusinya bagaimana? Nah, ini Bro berusaha mengontrol. Ya. Jangan mengontrol, allow, biarkan cahaya itu memancar secara alami. Kenapa saya tahu Bro mengontrol? Karena Bro bilang, mau saya pancarkan lebih jauh. Jadi, Bro Guntur ini seperti lilin. Ya, nah terang aja restless dan bisa jadi sakit kepala tuh karena berusaha ngontrol. Udah boleh ngontrol. Jadi anggap nih Bro ini seperti lilin. Lilinnya memancar kemana-mana. Inilah yang diarahkan sejauh-jauhnya ke arah depan. Nah ini kan ada nih. Demikian pula arah kedua, arah ketiga, arah keempat, atas, bawah, sekeliling, segala penjuru. Kita hanya mengarahkan dengan senyum. Jangan mengontrol. Begitu kita mau kontrol, aku bermain. Nanti kalau misalnya kita paksa, kita push energi
cinta kasihnya itu kita dorong, yang ada kita capek, sakit kepala, ya. Nah, jadi kita senyum aja, cuma diniatkan energi cinta kasih yang kita pancarkan ke arah depan, sejauh-jauhnya melewati Borobudur kan ada di Kalimantan ya, lewat dari Kalimantan. Iya bener sis, jadi sakit kepala lah, iyalah. Betul, karena jangan berusaha dorong, jangan berusaha maksa. Jadi allow, biarkan energi itu terpancar secara alami. Ya, jadi tugas bro itu cuma senyum dan arahkan. Simple, jangan dibikin susah. Jadi hanya dengan senyum nih lilin nih. Lilin itu maksa nggak sih dia dorong-dorong tuh cahayanya keluar? Kan enggak. Ya, jadi lilin itu tidak mendorong, tidak memaksa cahayanya keluar, tapi dia memang terpancar keluar. Nah, cinta kasih pun sama. Meta, Karuna, Mudita, UPK itu sama semua. Jadi cuma beda perasaannya. Ya, perasaan dari Brahma Wihara ini beda-beda. Ya udah pasti kalau meta itu happy, hangat gitu ya. Itulah yang kita pancarkan dengan senyum, jangan lupa. Itu sebabnya kenapa kita meditasi pakai senyum. Ya, nah ini adalah sutta pertama. Jadi Anguttara Nikaya 4125. Bro Henry yang nanti yang baru join, nanti bisa dengarkan di awal. Nah, ini ada beberapa sutta, tapi hari ini kayaknya yang sempat saya bahas cuma 2 sutta, karena ada satu dari Digha Nikaya yang tahu sendiri kalau Digha Nikaya panjang ya bro sis. Berarti tidak perlu dibayangkan menyelimuti kota negara gitu ya sih, gitu ya. Nah, jadi kita arahkan saja. Arahkan ke arah depan sejauh-jauhnya, keluar Pulau Kalimantan, keluar Indonesia, keluar bumi sampai ke alam semesta, itu sejauh-jauhnya. Kemudian sama, senyum pancarkan ke arah sebelah kanan, sejauh-jauhnya dengan senyum. Jangan di-push, sekali lagi jangan didorong, tapi kita biarkan energi itu mengalir dengan senyum. Kalau tidak senyum, energi itu tidak keluar bro dan sis. Ya, kan sama-sama sis Weni. Jadi itu sebabnya pentingnya menggunakan senyum setiap saat. Ya, nah jadi pertanyaannya bagus sekali. Jadi Bro Guntur udah paham nih ya. Jadi kita hanya tugas kita hanya mengarahkan energi itu. Apapun dari Brahma Wihara yang kita mau sampaikan, mau pancarkan cinta kasih atau meta, mau pancarkan karuna atau welas asih. Contoh nih, yang lagi kebanjiran, yang lagi kena malapetaka, kita pancarkan karuna ke sana, kita pancarkan welas asih kita ke sana. Nggak boleh pakai sedih, karena kalau sedih itu bukan karuna, ya itu adalah perasaan sedih. Karuna ini adalah perasaan welas asih. Jadi bukan belas kasihan nih. Saya memperbaiki penerjemahan-penerjemahan yang ada. Karena kalau dibilang belas kasihan, yang ada kitanya jadi sedih, jadi nangis. Bukan itu welas asih. Welas asih seperti Buddha. Buddha itu setiap malam beliau memancarkan karuna atau compassion atau welas asih ke seluruh dunia. Jadi tidur beliau itu sangat sebentar. Tapi beliau memancarkan compassion. Tapi apakah artinya beliau bisa mengambil penderitaan semua makhluk? Tidak. Tapi beliau memberikan welas asih beliau, dan makhluk itu harus melewati jalur kehidupan mereka sesuai dengan karma wipaka atau akibat dari perbuatannya masing-masing. Bukan berarti Buddha itu ngambilin semua penderitaan-penderitaan manusia. Buddha itu menunjukkan jalan. Terserah kita mau ikut atau tidak. Jadi beliau nggak ngambilin, tapi beliau mancarkan itu karuna atau welas asih itu kepada orang-orang makhluk-makhluk yang menderita. Nah coba nanti bro dan sis misalnya pada saat lagi
bagaimana minta dipancarkan karuna. Orang-orang yang memancarkan karuna itu yang benar, itu tidak pakai sedih dan tidak pakai nangis, tapi merasakan perasaan yang nyaman setelah dipancarkan. Oke. Sis Vika, saya pernah memancarkan meta pada seseorang padahal di depan saya. Tapi rasanya kok kebentur tembok. Apa saya kurang tulus atau gimana? Pada saat kita memancarkan sesuatu, seseorang itu bisa merasakan. Dia bisa merasakan nyaman, termasuk binatang. Kalau bro dan sis melihat kucing berantem, anjing berantem, ada orang-orang berantem bahkan, kita duduk aja, jangan deket-deket, tapi kita hanya dengan senyum, di pikiran, di mata, di bibir, dan di hati, kita pancarkan meta kita kepada mereka. Dengan tulus, harus tulus tanpa pamrih. Gak boleh, kok saya udah pancarin meta, tapi kok dianya masih dablek aja sama saya. Ya memang begitu, namanya dia juga sedang melewati proses dia sendiri. Yang penting dari kita ini, kita memancarkan tanpa pamrih. Itu yang sulit ya untuk zaman sekarang ini. Apa-apa maunya instan, apa-apa maunya, saya mah maunya kalau saya pancarin meta, dia juga pancarin meta buat saya. Itu kan ada pamrihnya. Kalau saya memberi, saya mau dikembaliin, ya itu ada pamrihnya. Kalau kita sudah memberi, ya udah, jangan berharap kita akan dikasih lagi sama orang itu. Kalau orang itu nggak ngasih, kan kita nggak menderita. Ya, seperti itu bro dan sis. Jadi kalau kita tulus memberi, kita tidak mengharapkan apa-apa. Itu akan bahkan kembali kepada kita berlipat-lipat ganda. Bahkan tidak kita sangka sama sekali seseorang bisa mengirimkan sesuatu. Saya tidak berharap dikirimin sesuatu, tetapi selalu ada aja yang ngirim. Nah, itu adalah berkah dari ketulusan. Saya tidak mengharap seseorang, murid-murid semua yang saya ajarin mesti ngasih saya kado ulang tahun. No, sama sekali tidak. Tetapi kalau mereka mau kasih, ya saya terima. Bukan munafik, dikasih terima, tapi saya tidak akan minta. Seperti itu. Jadi kita kasihnya tulus, memberinya dengan tulus, dengan ikhlas, seperti itu. Sislin, kalau anak lagi sedih, biasa mamanya ikut sedih seperti merasakan juga. Welas asihnya bagaimana ya sis, karena ada rasa nggak tega. Nah ini mah namanya bukannya welas asih. Sis rasanya kasihan sama anaknya, itu sebenarnya kasihan. Beda dengan welas asih. Makanya kami tidak setuju kalau welas asih itu diterjemahkan sebagai belas kasihan. Nanti yang ada kasihan jadi ikut sedih. Nah kalau anak lagi sedih, mama nggak boleh ikut sedih. Pancarkan meta, pancarkan karuna kepada anaknya. Semoga anak saya lebih sehat, semoga anak saya menjadi lebih happy. Itu doa seorang ibu. Jadi jangan ikut-ikutan sedih. Lah, anak sedih ngelihat mamanya sedih, tambah nangis lah. Ya, jadi kita yang orang dewasa yang kita bisa bantu mereka, apalagi kalau ditambahin UPK, tenang seimbang, maka batin mereka akan jadi cepat tenang seimbang. Orang-orang yang lagi panik, kita pancarkan UPK. Gak lama dia lebih tenang. Kita nggak usah bilang, tadi aku pancarin kamu UPK loh. Sepertinya apa kalau kita ngomong gitu? Sepertinya kita mengharapkan seseorang memberi imbalan kepada kita. Tidak seperti itu. Jadi kalau seseorang sedang menderita, kita pancarkan energi-energi positif itu. Jangan ikut sedih ya Sislin ya. Gak boleh. Selamat malam Mak Yuni. Oke, sama-sama Sis Vika. Jadi silakan yang nanti mau tanya atau mau berkomentar. Selama tidak ada pertanyaan atau komentar, saya mau melanjutkan tentang suta yang 6 penjuru. Meditasi 6 penjuru ini ajaran Buddha atau bukan? Ya jelas, kalau enggak dari mana Bante Wim punya cara untuk mengajarkan kita ke 6 penjuru itu ya. Oke. Bro Guntur bertanya lagi. Oke. Apakah karuna bisa langsung dipancarkan atau melewati meta dulu sih supaya lebih kuat? Tergantung kebutuhan ya bro.
Dan ini semua adalah perasaan yang berbeda. Meta beda, karuna beda, mudita beda, UPK beda. Nah, jadi nggak harus dari meta. Tapi kalau saya meditasi harian saya, itu saya selalu nyamannya mulainya dari meta, dari cinta kasih. Karena dia akan pindah ke karuna, akan pindah ke joy. Kalau udah dapet joy itu happy kan meditasinya. Kemudian dapat tenang seimbang itu bisa kita bawa dalam keseharian kita. Ya, jadi seperti itu. Oh oke sis, kalau kasihan jadinya kita yang terbeban juga lah iyalah sis Lin. Jadi pada saat seseorang sedang mengalami walaupun anak maupun orang tua. Mami saya nih contohnya lagi sedih. Ya karena satu dan lain hal. Saya cuma bisa berikan asupan dhamma. Kemudian saya pancarkan metta. Kemudian setelah metta saya pancarkan beliau karuna atau welas asih. Saya tidak terbebani dengan rasa sedih yang beliau rasakan. Kemudian saya tambahkan UPK atau tenang seimbang. Jadi pada saat beliau merasakan energi itu, batin beliau itu lebih tenang. Jadi yang tadinya kesel, marah, nggak bisa tidur, marah apalah gitu ya, itu batinnya lebih seimbang. Nah itu kita seperti itulah cara kita membantu orang lain. Seperti itu bro dan sis. Tapi kita nggak perlu bilang, mami tadi saya pancarin meta, karuna, UPK. Nggak perlu saya bilang begitu. Ya saya diem-diem aja, saya pancarin, saya senyum, saya pancarin. Kan saya seringnya duduk di kamar mami saya. Si Sufi itu ada pernah kasih saya kursi listrik yang ada di kamar mami. Jadi tiap hari saya suka duduk di kursi itu. Nah itu kan ada di kamar mami. Sambil duduk saya sambil pancarkan entah meta, entah karuna, entah mudita, entah UPK. Apapun saya pengen pancarin, saya pancarin. Nanti beliau yang lagi kesel-kesel nih, lagi dumel-dumel gitu ya misalnya. Lama-lama beliau tenang. Bagus kalau udah tenang, ya udah ya Mi, saya udah selesai one gitu. Udah saya naik ke atas ke kamar. Nah beliau udah tenang pikirannya. Tapi kalau kita tinggalin beliau, contoh ya, misalnya bro dan sis menghadapi kasus yang sama seperti saya. Kita tinggalin beliau nih dalam keadaan kesel, marah gitu ya. Nanti yang ada beliau nggak bisa tidur. Ntar besok paginya, tadi malam nggak bisa tidur. Pasti mikirin lagi. Saya suka begitu. Kan udah dibilangin jangan dipikirin. Biarin aja orangnya begitu. Kita juga sedang menerima karma buruk kita. Ya udah biarin lah. Bersyukur karma buruk berbuah satu. Hiburan saya begitu ke mami saya. Jadi beliau, ya mudah-mudahan dah mami bisa seperti kamu katanya. Ya kalau saya menganggap semua hal ini ya udah lewat aja. Habis mau bagaimana? Namanya menjalani hidup ya bro sis ya. Jadi enteng hidup itu tidak dibebani. Oke, saya lanjut dengan Majjhima Nikaya 50 Marata Janiya Sutta. Teguran kepada Mara. Ini seru nih. Demikianlah yang kudengar pada suatu ketika Yang Mulia Maha Moggallana sedang menetap di negeri Baga di Sumsumara Gira di hutan Besakala, Taman Rusa. Pada saat itu Yang Mulia Maha Moggallana. Jadi Maha Moggallana ini adalah salah satu siswa Sang Buddha yang luar biasa mempunyai kemampuan di dalam kesaktian. Jadi tidak semua murid Buddha itu punya kesaktian. Ini penting bro dan sis paham. Tapi kebetulan Yang Mulia Maha Moggallana ini punya kemampuan untuk kesaktian. Nah, sedang berjalan mondar-mandir di ruang terbuka. Sama-sama berguntur. Dan pada saat itu Mara si jahat masuk ke dalam perut Yang Mulia Maha Moggallana dan memasuki ususnya. Kemudian Yang Mulia Maha Moggallana mempertimbangkan, mengapa perutku menjadi sangat berat? Seseorang akan berpikir bahwa perutku penuh kacang. Demikianlah ia meninggalkan jalan setapak itu dan memasuki kediamannya di mana ia duduk di tempat yang telah tersedia. Kenapa dikatakan perutku penuh kacang? Karena kalau kita makan kacang, perut kita jadi bloated, kembung kalau kebanyakan. Ya, ini kan di sini kan si Mara nih yang jahat ini iseng. Dia masuk ke dalam perutnya Yang Mulia Maha Moggallana, masuk ke ususnya. Jadi makanya sama-sama Sislin. Kemudian
di sini Yang Mulia Mahamoggallana berat kok, jadi dikiranya orang-orang pikir saya makan kacang kebanyakan, karena makan kacang bisa bloated, bisa kentut, bisa itu ya, mules-mules seperti itu. Ketika ia telah duduk, ia mengerahkan pengamatan penuh pada dirinya. Nah, ini karena Yang Mulia Mahamoggallana mempunyai kemampuan itu, melihat bahwa mara si jahat telah memasuki perutnya dan masuk ke dalam ususnya. Ketika ia melihat ini, ia berkata, "Keluarlah Ma yang jahat, jangan mengganggu sang Tathagata, jangan mengganggu siswa sang Tathagata, atau hal ini akan membawamu ke dalam bencana dan penderitaan untuk waktu yang lama." Kemudian mara si jahat berpikir, "Petapa ini tidak mengenali aku. Ia tidak melihat aku ketika ia mengatakan itu. Bahkan gurunya tidak akan mengenaliku begitu cepat. Bagaimana mungkin siswa ini mengenaliku?" Kemudian Yang Mulia Mahamoggallana berkata, "Meskipun demikian, aku mengenalimu yang jahat. Jangan berpikir ia tidak mengenaliku. Engkau adalah mara si jahat. Engkau berpikir, petapa ini tidak mengenali aku. Ia tidak melihat aku ketika ia mengatakan itu. Bahkan gurunya tidak akan mengenaliku begitu cepat. Bagaimana mungkin siswa ini mengenaliku?" Jadi mara ini salah besar. Sang Buddha itu mempunyai kemampuan luar biasa melebihi Yang Mulia Moggallana. Sang Buddha juga mempunyai kemampuan intelektual yang luar biasa. Jadi kombinasi dari Yang Mulia Moggallana dengan Sariputta, kemampuan kedua ini itu bertiga sama Ananda, itu adalah Sang Buddha. Jadi Sang Buddha itu memang luar biasa kemampuannya, tapi si Mara nggak tahu, dia pikir gurunya nggak tahu. Tetapi Yang Mulia Mahamoggallana melihatnya berdiri di sana dan berkata, "Aku melihat engkau di sana juga yang jahat. Jangan berpikir ia tidak melihatku. Engkau sedang berdiri bersandar pada palang pintu yang jahat. Pernah terjadi suatu ketika yang jahat. Aku adalah Mara bernama Dusi. Dan aku melihat saudara perempuan bernama Kali. Engkau adalah putranya. Maka engkau adalah keponakanku." Pada saat itu Sang Bhagawa Kakusanda yang sempurna dan tercerahkan sempurna telah muncul di dunia. Sang Bhagawa Kakusanda yang sempurna dan tercerahkan sempurna memiliki sepasang siswa utama yang mulia bernama Widura dan Sanjiwa. Di antara para siswa Sang Bhagawa Kakusanda yang sempurna dan tercerahkan sempurna, tidak ada yang menandingi Yang Mulia Widura dalam hal mengajarkan Dhamma. Itulah sebabnya Yang Mulia Widura memperoleh nama Widura. Tetapi Yang Mulia Sanjiwa pergi ke hutan atau ke bawah pohon atau ke gubuk kosong tanpa kesulitan masuk ke dalam lenyapnya persepsi, perasaan dan kesadaran. Artinya beliau masuk ke dalam niroda. Dan di sini catatan kakinya saya mau bacakan karena pas ya. Di sini itu mengalami yang berarti terbebas dari samsara. Nah, di sini Mara membuat para brahmana dari zaman dulu itu sering sekali mengganggu para Buddha. Jadi beliau ini, Kakusanda adalah Buddha pertama yang muncul dalam siklus kosmis yang sekarang ini yang disebut masa keberuntungan. Beliau diikuti oleh Buddha Konagamana dan Kassapa. Dan setelahnya adalah kemunculan Buddha Gautama yang sekarang ini. Jadi dari zaman Buddha Kakusanda, si Mara itu udah jahil, iseng banget gitu ya, suka mengganggu. Nah, artinya Yang Mulia Mahamoggallana tahu nih, dia cerita. Pernah terjadi pada suatu ketika Yang Mulia Sanjiwa sedang duduk di bawah sebatang pohon dan memasuki lenyapnya persepsi, perasaan dan kesadaran masuk niroda maksudnya.
Beberapa orang penggembala sapi, penggembala kambing, pembajak sawah, dan pengembara melihat Yang Mulia Sanjiwa sedang duduk di bawah pohon setelah memasuki lenyapnya persepsi perasaan dan kesadaran. Mereka berpikir, sungguh mengagumkan tuan-tuan, sungguh menakjubkan. Petapa ini mati sambil duduk, mari kita mengkremasinya. Jadi mereka salah paham karena orang masuk ke dalam niroda itu memang seperti mati, dipindahin pun nggak berasa, nggak buka mata. Karena memang tidak ada persepsi, tidak ada perasaan, tidak ada kesadaran masuk di niroda. Jadi para penggembala sapi itu salah paham. Kemudian para penggembala sapi, penggembala kambing, pembajak sawah, dan pengembara itu mengumpulkan rumput, kayu, dan kotoran sapi. Dan setelah menumpuknya di atas tubuh Yang Mulia Sanjiwa, mereka membakarnya dan pergi. Sekarang yang jahat. Ketika malam telah berlalu, Yang Mulia Sanjiwa keluar dari pencapaian itu, keluar dari niroda. Ia mengibaskan jubahnya karena hari telah pagi. Ia merapikan jubah dan dengan membawa mangkuk dan jubah luarnya, ia memasuki desa untuk menerima dana makanan. Para penggembala sapi, penggembala kambing, pembajak sawah, pengembara melihat Sang Yang Mulia Sanjiwa berjalan menerima dana makanan dan mereka berpikir, sungguh mengagumkan tuan-tuan, sungguh menakjubkan. Petapa ini yang mati sambil duduk telah hidup kembali. Itulah sebabnya Yang Mulia Sanjiwa memperoleh nama Sanjiwa karena mereka tidak mengerti apa arti niroda. Oke, ini adalah bagian 11, saya hold sebentar karena ada pertanyaan. Bro Guntur, Tiger Power 8, apakah Mara juga masih mengganggu umat Buddha saat ini? Lah iyalah, Mara itu di mana-mana, tapi kita jangan berpikir, saya diganggu Mara, saya nggak bisa meditasi karena Mara. Jangan selalu berpikir seperti itu. Ya dia ada di mana-mana, nggak apa-apa, kita nggak usah takut, nggak usah dilawan, nggak usah dilayani. Kenapa? Kalau kita melayani dia makin sering datang. Itu sama seperti gangguan bro dan sis. Jadi kalau kita meditasi nih, kemudian banyak banget gangguan-gangguan. Gangguan ini adalah ya paling banyak gangguan yang sering berasal dari masa lalu. Kemelekatan kita dari masa lalu. Itu muncul di dalam meditasi pada saat kita sedang pemurnian batin mengikis kilesa, kekotoran batin. Nah dia akan muncul menjadi gangguan, it's okay. Sabarin aja, 6R aja, 6R terus, 6R terus. Lama-lama dia lemah. Kenapa? Apa arti 6R? 6R itu bukan tongkat untuk memukul supaya dia tidak di sana. 6R itu melepaskan kemelekatan kita terhadap hal tersebut. Kalau kita kesel misalnya, lagi meditasi. Gangguannya apa sih kalau meditasi? Ngantuk, gelisah, itu kan ya? Ragu-ragu, nggak suka dengan sesuatu, itu gangguannya itu 5 panca niwarana atau 5 gangguan. Biasanya yang ganggu itu memori-memori masa lama, masa lalu, kekhawatiran tentang masa depan, itu semua begitu. Nah jadi kalau kita perhatikan, dia akan menyerbu. Contoh nih, aduh gak kuat, kakinya sakit betul seperti ditusuk, tangannya sakit betul seperti ditusuk. Itu harus dilewati. Karena itu adalah gangguan. Kita pernah melakukan sesuatu di masa lalu, sehingga pada saat kita memurnikan batin, dia menyerbu. Kalau kita lari, kita bangun dari meditasi, apa yang terjadi di next sitting berikutnya? Itu lagi yang datang. Jadi kita harus melewati semuanya. Jangan menyerah. Apapun yang terjadi, kita tidak akan meninggal di dalam meditasi. Jadi jangan takut bro dan sis. Pinggangnya sakit bener, kayak gak kuat lagi. Sabarin, 6R aja rasa sakit. Coba tahu tuh sakit, jangan diikutin. Jangan diperhatikan. Rilekskan ketegangan di sana. Kemudian senyum, balik lagi ke objeknya. Perhatiannya balik lagi ke pinggangnya. 6R lagi, sabarin, lewatin, pasti bisa brosis. Ya, apapun gangguan itu, kita tidak boleh menyerah. Ya, nah
Jadi marah itu memang bisa jadi masih mengganggu. Rest and digest. Mau tanya sis? Meditasi saya kadang terasa divine, tenang, nyaman, enak. Kadang terasa berat, tegang dan melelahkan. Apakah itu wajar? Terang, wajar. Karena setiap kondisi duduk itu beda, bro dan sis. Jadi untuk sis atau bro rest and digest yang bertanya, kalau sedang retret meditasi sama kami, ditanya gimana meditasinya, sama seperti kemarin. Itu adalah jawaban yang tidak bisa diterima. Kenapa? Setiap kondisi duduk itu berbeda. Kadang bisa enak, nyaman, masuk di jana. Kadang-kadang enggak, keluar dari jana. Kadang nanti kita keluar masuk. Seperti itu. Memang begitu. Jadi enggak apa-apa. Kita sabarin aja, kalau jangan melekati. Aduh tadi enak banget, saya pengen tuh kayak begitu. Nggak bakal dapet, dijamin bro sis. Jadi kita nikmati saat itu. Kita cuma tahu perasaan itu ada, ya sudah. Lewatin aja, liatin aja. Nanti juga dia akan berlalu lagi. Dia akan berubah menjadi rasanya berat, capek, bosen, ngantuk. Itu gangguan di meditasi, itu biasa ya bro sis ya. Itu harus dilewati. Karena kalau bro dan sis tidak melewati, nanti duduk lagi meditasi, guess what? Teman lama muncul lagi, datang lagi. Hello, I'm back, saya balik lagi. Begitu. Jadi bisakah setiap sesi meditasi kita selalu merasa divine? Tidak selalu. Tergantung kondisi batin ya. Jadi, halo selamat malam sis Yuniar. Oh udah nggak di Indo ya kayaknya. Oke, senang sekali sis Yuniar bisa masuk lagi, gabung bersama. Rajin meditasi ya sis Yuniar ya. Sis Lin, sis kalau sedang sakit di badan saat meditasi, di 6R ya? Iya betul, di 6R. Jadi ada Sutta Majjhima Nikaya 140, saya pernah bacakan kalau saya tidak salah ingat, itu tentang elemen Dhatu Vibhanga Sutta. Jadi pada saat kita duduk itu bisa merasakan seperti angin ya, karena ada unsur-unsur di situ. Kadang-kadang bisa merasa padat seperti berat banget. Kadang-kadang bisa seperti air mengalir. Kadang-kadang bisa seperti ya 4 unsur itu. Jadi kita harus 6R. Jadi sakit di badan itu jangan dialihkan ke meta kalau sis sedang di dalam keadaan objeknya bukan meta. Karena nanti bolak-balik kata istilah sis Yuni itu, Mak Yuni bilangnya kumbak ambek. Jangan 6R aja. Nanti kalau sis 6R lama-lama juga dia hilang. Tapi jangan terus-menerus diperhatikan. Ini sakit kenapa nggak mau pergi ya? Guess what? Nanti duduk lagi, sakit lagi yang muncul. Jadi kita harus lewati semuanya. Entah sakit, semua caranya sama. Jangan diidentifikasi, jangan dilayani. Cuma tahu, lepas, jangan diperhatikan, rilekskan ketegangan di kepala atau di badan itu, senyum. Udah deh terserahlah, kamu mau di situ nggak apa-apa. Tugas saya masih enak kok meditasi, saya mau lanjut meditasi. Jangan ganggu apapun pergi. Jadi kita bisa tegas kalau sama marah itu kita bisa usir. Ya seandainya di situ ada marah. Ya sudah, terusin aja meditasinya, duduk terus selama-lama kita bisa. Karena kita butuh melewati hal-hal gangguan-gangguan itu. Sis Lins, maksudnya pada saat meditasi kondisi sedang sakit pinggang. Sakit pinggangnya karena fisik atau rasa sakit meditasi sis? Kalau misalnya sakit pinggang, ini pakai ganjelan di pinggang atau pakai bantal seperti ini. Pinggangnya diganjel, punggung tidak boleh menyender supaya tidak jadi meditabo. Ya, nah jadi bisa diganjel pinggangnya supaya punggungnya tegak. Jadi supaya duduknya nyaman. Jadi bukan sakit muncul saat meditasi.
Oh, memang misalnya udah ada sakit pinggang, ya udah diganjel aja. Kalau perlu tempel koyo ya tempel koyo gitu. Jadi jangan biarkan rasa sakit itu mengganggu kita pada saat kita mau pemurnian batin. Sis junior saya kemarin sakit lambung, sesak di dada, berkali-kali ke dokter. Dokter malah sarankan perhatikan napas, jangan panik ketika sesak menyerang. Karena itu hanya serangan panik. Sis senyum, pancarkan meta ke dalam lambungnya. Kan udah belajar meta. Ya, jadi sis ingat-ingat momen yang bikin sis happy di awal-awal dulu tuh waktu sis junior meditasi. Kan pada saat itu kan happy, hangat ya. Itu yang sis pancarkan ke lambung. Biasanya sakit lambung itu terjadi karena stres. Jadi kita maafkan apapun itu. Sis mungkin butuh meditasi pemaafan. Jadi jangan dicampur-campur nih gitu meditasinya. Maafkan rasa sakitnya, maafkan stresnya, maafkan diri sendiri yang menyebabkan diri sendiri menderita. Kan menderita kalau lagi stres, ya kan? Kenapa kita stres? Karena kita tidak bisa menerima keadaan atau kenyataan. Jadi kita terima aja. Lama-lama kita udah bisa pancarin meta ke lambung, lambungnya udah sehat. Terima kasih lambung sudah memberikan saya pelajaran supaya saya terbebas dari stres. Nah, itu kita pancarin meta ke lambung, lama-lama lambungnya reda. Terus sis ya harus waspada, makanannya jangan yang pedas, jangan yang gorengan, jangan makan jangan minum air es, teh, kopi, soda, alkohol, asin, asam, pedas tuh kalau lagi sakit lambung tuh jangan ya. Lakukan apapun yang bisa membuat sis junior tuh enjoy, happy gitu. Itu jangan sakit di badan itu terus, aduh kesian. Tapi yang perlu sis lakukan adalah memancarkan meta pada diri sendiri. Artinya pada saat itu lambungnya kurang meta, lambungnya kurang cinta kasih. Si Siuchen tanya, kalau ada yang gatel lagi meditasi tidak bisa digaruk ya? Iya, kalau di meditasi bersama kita di TWIM, itu tidak boleh bergerak sama sekali, walaupun gatel. Gimana cara mengatasinya? Kalau kita gatel, kita garuk, makin gatel. Jadi coba tahu tuh gatel. Biarin jangan bergerak sama sekali, karena kalau kita gerak dia pasti bergerak lagi pikirannya. 6R aja rasa gatelnya, tahu itu gatel, lepas, jangan diikutin, rilekskan ketegangan di kepala atau tempat yang gatel, senyum, balik lagi ke objeknya, gunakan objeknya, tergantung apa objek meditasinya, apakah meta cinta kasih atau welas asih atau mudita sukacita atau UPK tenang seimbang, tergantung. Sama-sama si Siuchen. Oke, ternyata waktu sudah jam 8. Nanti minggu depan saya lanjutkan di 12 Majjhima Nikaya 50 ini ya brosis ya. Sebetulnya nanti ya, ini nanti saya kan menyelesaikan 6 penjuru, karena di suta ini ada 6 penjurunya nih Bro Guntur. Ada pula di Diga Nikaya ya. Jadi ini adalah Majjhima Nikaya ke-50, yaitu ini bagian 11 ya. Marata Jania Sutta, teguran kepada Mara. Di sini ada 6 penjurunya. Kemudian ada juga Diga Nikaya. Sebentar, saya liatin Diga Nikaya 13. Sila Kanda Waga Tewija Sutta. Itu pun ada 6 penjurunya. Nah, biar saya selesaikan cerita tentang 6 penjuru, nanti saya pending dulu ya meditasi menghadapi kematian. Tadinya saya pikir 1 sesi cinta hari ini cukup nih selesai, tapi ternyata nggak selesai, mungkin butuh 2 seri cinta lagi. Nggak apa-apa, selama saya bisa, saya akan bawakan nanti. Karena apa? Itu meditasi menghadapi kematian itu bagus sekali. Sewaktu saya conference di US di bulan Juli lalu, kalau Bro dan Sis pernah dengar atau pernah mendengar Dhamma Talk-nya Delson Armstrong,
beliau ada pada saat itu melakukan meditasi menghadapi kematian. Dan itu bagus sekali. Itu kombinasi dari Cacaka Sutta, kombinasi dengan sutta yang pernah saya bawakan waktu itu tentang kematian. Nah, itu ada dikombinasi. Nanti mudah-mudahan ya, saya tidak berani janji. Setelah sesi meditasi 6 penjuru ini selesai, saya akan bawakan itu. Tapi minggu depan saya mau selesaikan dulu Marata Jania Suttanya. Jadi ini sampai nomor 11. Di minggu depan kita akan bahas di nomor 12. Oke, Sis Vika, sis hasil MRI saya ada penyusutan otak kecil. Apakah lebih baik saya alokasikan lebih banyak meditasi pemaafan sebelum meditasi meta? Kalau sis Vika kan udah pernah ikut online ya, atau pernah ikut offline, udah tahu mana yang butuh. Intuisi kita akan memberitahu, oh sekarang saya butuh pemaafan. Pakai pemaafan. Jangan campur-campur. Pemaafannya kelarin dulu. Maafkan otak yang menyusut. Nah, kadang-kadang boleh bertanya ke dalam diri. Ini untuk advanced meditator nih bisa nanya. Apa yang menyebabkan otak menyusut? Nah, biar nanti jawabannya muncul, nah sis bisa perbaiki. Ya, jadi otak itu memang bisa seperti itu. Tapi untuk mengembangkan otak, kita perlu meditasi Brahma Wihara. Bro Guntur, Tiger Power, terima kasih Sis Brenda. Saya suka sesi cinta karena menambah pengetahuan saya. Maaf kalau saya banyak tanya Sis. Enggak, jangan pakai maaf bro. Bro Guntur ini salah satu pendengar setia cinta yang sering ngasih saya ide mau bahas apa. Nah ini saya senang, jadi saya punya bahan untuk membahas. Jadi jangan maaf ya. Jadi Bro Guntur bahkan akan diterima kasihi oleh para bro dan sis yang lainnya. Siswa ini banyak pengetahuan sesi malam ini. Iya. Jadi mudah-mudahan seri Cita selalu memberikan manfaat kepada bro dan sis yang mendengarkan ya. Supaya kita semua sama-sama kita belajar Dhamma, sama-sama kita mengerti bagaimana supaya kita semua bersama-sama bisa keluar dari samsara. Karena samsara ini sangat menderita, gak ada enak-enaknya. Terima kasih Sis Weni, share. Terima kasih buat Mami dan semua yang bertanya, saya jadi lebih ngerti. Sip, oke. Juga saya juga berterima kasih kepada bro dan sis yang sudah mendengarkan seri Cinta yang secara live malam ini di 29 September 2025. Semoga memberikan manfaat bagi yang ada di dalam live maupun yang nanti mendengarkan rekamannya. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, perbuatan yang pernah saya lakukan keliru baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan lampau. Semoga saya bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya, dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi Dhamma atau ajaran kebenaran. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sama-sama, terima kasih untuk semua bro dan sis yang bertanya. Dan kalau saya bisa menjawab, saya menjawab. Mudah-mudahan jawaban saya bisa bermanfaat untuk semua yang mendengarkan. Oke, sampai jumpa di Senin minggu depan di tanggal 6 Oktober. Kita akan lanjutkan
di Majjhima Nikaya 50 ya, Bro Sis, masih tentang meditasi 6 penjuru. Sama-sama Bro Henry, sama-sama Sis Fani. Sampai jumpa di seri cinta minggu depan. Semoga bisa.